Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, wah wajah-wajah yang luar biasa gitu ya. Tanggal berapa sekarang? 20 ya? 5 days before Christmas. Kita bersyukur sudah hampir di penghujung tahun ini. Dan kita lihat penyertaannya sungguh luar biasa, amin. Wah, wajah-wajah yang penuh dengan cerah ceria nih. Meskipun tertutup oleh masker, tapi saya percaya semuanya tersenyum, minimal tersenyum dalam hati. Wih, si Ani luar biasa. Haleluya. Saya juga yang di rumah lagi streaming tetap bersuka cita ya. Karena penyertaannya di 1 tahun pandemi ini, lihat. Semuanya dalam penyertaan luar biasa. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan, diagungkan. Amin. Come on, kita semua akan bangkit berdiri. Semua rindu semakin diberkati, amin. Semakin menerima kasih karunia dari Tuhan. Karena hanya Dia yang layak untuk menerima puja-puji kita. Haleluya, Lord Jesus. Prepare your heart. Karena ada sesuatu yang baru, something yang baru hari ini akan Tuhan berikan. It's the poinnya cuma satu. Are you ready? Apakah hati semua ready untuk menerima yang baru? Karena Dia yang terlebih rindu. We give you glory, we give you honor. Oh, we give you glory, We give you honor, we give you praise. All that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise. All that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Once again we give you glory, we give you honor, we give you praise. All that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, glory, in excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo. Haleluya. Sama-sama kita mau naikkan, coba berikan dulu senyum kanan kiri. Kasih dulu yang the best, kasih dulu yang the best. Karena Dia akan kasih yang the best bagi kita, amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu apa? Lagu Pujian semua terdengar apa? Say gloria in excelsis Deo, gloria. Wait a minute. Katanya kesukaan bagi dunia karena Dia hadir, amin. Tapi saya lihat mukanya ini kayak masih apa ya, banyak utang ya. Tapi kita percaya Tuhan menyertai kita, amin. Saya mau dengar dong yang cantik-cantik boleh nyanyikan dari pulau asik. Say. Sama-sama katakan glory in excelsis Deo, gloria. Come on, yang ganteng-ganteng, tinggi-tinggi dalam surga. Oh, kita naikkan syukur kita pada Dia, amin. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, amin. Tak lelah menanti juga di hadapan glory, gloria in excelsis
excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Once again, gloria in excelsis Deo, gloria. Sekali lagi lebih tinggi. Say gloria in excelsis Deo, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Glory, glory. Oh, we give you praise, we give you honor. Haleluya. Bersuka cita. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Allah kita. Kita akan duduk semuanya. Haleluya. Di suatu ketika, kesayangan Tuhan, kesayangan orang banyak, kebanggaan Tuhan yaitu Raja Daud. Bukan hanya pernah, tapi sering jatuh dalam dosa. Seperti kayak kita. Betul. Seorang yang luar biasa, seorang raja jatuh dalam dosa. Sangat begitu ketakutan, sangat begitu ngilu hatinya kalau Tuhan akan meninggalkan dia. Apalagi kita. Curahan hatinya ada di Mazmur 51. Seorang raja yang besar seperti ini. Mazmur nomor 51. Mazmur nomor 51 ya. Ayatnya yang ke 12. Tapi LAI tulisnya 10, tapi ini adalah bait ke-12. Kita akan bacakan ini bersama-sama. 2-3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan rohmu yang rela. Jangan ambil rohmu dariku Tuhan, karena tanpa roh Tuhan kita gak ada apa-apa, kita gak bisa apa-apa. Rohmu yang hidup yang menyertai kita. Seorang raja yang besar begitu ketakutan akan kesalahan, akan dosanya. Seorang raja, apalagi kita. Kita mau datang, kita tahu Tuhan Yesus, hidup kami, sebaik apapun hidup kami, dosa kami terlalu besar Tuhan. Pada hari ini, kami tahu kami begitu banyak masalah, mungkin karena dosa kami. Tuhan ampuni kami. Kami ingin datang di bawah kaki-Mu meminta ampun, belas kasihan. Ampunilah kami dan segala dosa kami ya Bapa. Dan jadikan hati kami tahir, sehingga kami boleh layak, dan kami tahu destiny kami yang Tuhan berikan pada setiap kami.
ya Allah. Dan perbaharuilah batinku, jadikan hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku, jadikan hatiku Tuhan, jadikan hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batin, jadikan hatiku tahir Tuhan, Jadikan hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bagian keselamatanku, dan perbaharuilah batinku. Kita datang pada Dia lebih dalam lagi. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami. Jadikan hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batin, jadikan hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bagian keselamatanmu, dan perbaharuilah batin. Jangan buang aku Tuhan, jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bagian keselamatanmu, dan perbaharuilah. Jangan buang aku. Sekarang kita pakai beri, kita lebih sembah Dia. Jangan buang aku dari jangan buang aku Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bagian keselamatanmu, dan perbaharuilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Kau baik Tuhan, Kau tak pernah berpihak.
kami percaya dosa kami yang semerah kirmisi kau putihkan salju karena pengorbanan-Mu. Kata kau hadir dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Segala sesuatu boleh terjadi Bapa, tapi kami percaya penyertaan dan kasih setia-Mu lebih besar dari semua itu. Bahkan dalam keadaan apapun kami percaya Engkau tetap bekerja Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya Engkau sedang bekerja. Kau terus bekerja, Kau selalu bekerja bagi kebaikan kami. Seperti yang ku harapkan, namun hatiku percaya Kau sedang bekerja. Saat lewati lembah, ada tangan-Mu menjaga, janji-Mu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan. Padamu Tuhan, padamu Tuhan, katakan imanku bertahan. Dan naikkanlah doa kami Tuhan. Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya, yes, Kau sedang bekerja. Saat lewati lembah, tangan-Mu menjaga, ada tangan-Mu menjaga, janji-Mu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Kaulah alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan. Padamu Tuhan,
masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu betapa besar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semua damai, maka tiba-tiba akan ditimpa oleh kebinasaan. Sama seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu jemaat Siloam, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang gelap, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain. Tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah, sebab mereka yang tidur waktu malam. Mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju jirahkan iman, kasih dan berkeutamakan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau yang menetapkan segala sesuatu. Waktu, zaman, pribadi, bahkan manusia yang lahir di bumi ini. Engkau yang menetapkan semua. Kalau kata Tuhan A akan terjadi A. Jika Tuhan mengatakan penggenapan akan penggenapan. Oleh sebab itu kami hidup oleh karena Tuhan. Kami hidup oleh karena kebenaran. Kami hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Sebab itu Bapa, berikan pengertian pemahaman bagi kami semua. Supaya kami mengerti tentang isi hati sorga dan hati-hatimu ya Bapa. Dan urapi hambamu yang kecil, hina dan terbatas ini. Sehingga pikiran yang kecil ini bisa memahami Allah yang Tuhan yang besar melalui apapun juga. Pujian kami naikkan, syukur kami naikkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Bagi kita yang siap membaca firman Tuhan dan merenungkan dan melakukannya, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk saudara-saudaraku, silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, mari tanpa panjang lebar kita buka, bukan Injil ya, 1 Yohanes. Bukan Yohanes ya. Tapi 1 Yohanes ini bukan Yohanes yang singer ya. 1 Yohanes 4. Ingat selalu ya, sesudah kejadian sebelum kamus Alkitab. Iya, sebelum peta-peta atau perjalanan-perjalanan Paulus. 1 Yohanes sudah dapat semua? Belum, baru 2. Yang lain. Sudah dapat semua 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Saya minta Gisel maju ke depan baca untuk kita. Gisel maju ya, soalnya dia matching sama dedinya, bajunya. Jadi ya biar mantap gitu. Pakai dong bajunya bro, biar Gisel tahu ya. Maju deh, sini. Baca untuk kita. Ya kasih mic-nya, nih baca. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Sebab pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Gisel ya. Haleluya. Terima kasih Sel. Saya suatu hari di kamar hari ini, tepatnya tadi pagi-pagi ketika mau baca Alkitab biasa, ada sebuah apa yang sedang viral ya, video tentang seorang sebenarnya tepatnya keponakannya gitu ya,
memaki-maki atau menyumpahi setelah pamannya meninggal ditambak truk. Fuso. Ada yang tahu cerita ini? Atau saya doang dengan istri yang tahu? Gak tahu ya? Waduh. Halak kita. Dia dong. Kalau orang Batak. Gak tahu ya. Jadi itu sedang ngetren. Nanti saudara jangan nonton ya. Enggak, ketik dulu Ben. Ketik. Mati ditabrak Puso orang Batak tuh. Saya mau tampilin dulu biar tahunya nggak ada pada tahu. Jadi saya kayak bingung semuanya gitu. Padahal ini benar-benar menjadi contoh hari ini teladan. Bagaimana ternyata saudara pun bisa sampai segitu ngomongnya. Coba Ben, tampilin dulu Ben. Mati ditabrak Puso, bukan itu Ben, maksudnya di YouTube Ben. Bukan itu, bukan mati ditabrak Puso ini maksud saya. Ketik apa cari biar jemaat tahu, biar saya perlu teman-teman tahu apa yang saya maksud. Pakai bukan pakai orang Batak ya, apa-apa pakai P ya. Puso bukan pakai P, pakai F. Orang Batak susah ngomong F. Maka kalau Fanta, Panta. Enggak ada, oh ya udah, nanti dulu Ben, nanti kita lanjut. Saya ingin mengatakan demikian, kalimat itu saya tidak. Dia dua, ale. Dan ngiri waktu tahu. Cari di Google. Oh baru nggak dia cari. Lagi-lagi viral. Karena di sini penting saudaraku. Karena coba Pak Bastin tuh lagi ngetik tuh Pak Bastin. Apa? Cari Pak Bastin coba di Google Pak Bastin. Tolong Pak Bastin. Lagi dicari. Di YouTube. Enggak soalnya gini saudaraku. Waktu saya dengar kejam kali. Itu dia kalau saya salah kan kebetulan di YouTube ya. Jadi itu anak angkat. Jadi orang Batak ini nggak punya anak. Dia adopsi anak. Besarlah dia, anak itu menjadi besar. Kalau dengar cerita, kalau nanti ini yang saya baca ya. Jadi orang tuanya ini sakit, ibu angkatnya sakit. Tapi sama anak angkat ini nggak dirawat. Sampai akhirnya keluarganya itu mengambil saudara-saudaranya. Tapi dia punya rumah. Rumahnya inilah yang jadi sengketa. Nah singkat cerita, dari orang yang mamanya ini, yang mama angkatnya ini, punya saudara dong, pamannya. Pamannya ini kalau dari cerita yang dia bilang itu tidak rela rumahnya itu untuk dia. Nah setelah rumahnya itu enggak dia, akhirnya mungkin konflik sampai ke pengadilan. Sampai ke pengadilan akhirnya mungkin sampai tingkat kasasi apa kita nggak tahu ya. Nah akhirnya orang yang mempermasalahkan rumah ini mati ditabrak Puso dengan cucu 3. Bas! Nah datang orang ini ngomong ini. Mampus lu. Makanya bla bla bla, nanti nonton lah. Nah, saya takut sekali kalau kalimatnya itu, ngeri kalimatnya. Kalimatnya itu sangat-sangat menurut orang. Akhirnya sekarang dia diadukan. Karena terlampau kejam perkataannya. Bahasanya itu adalah menari di atas penderitaan orang lain. Coba ketik itu Ben, menari di atas penderitaan orang lain. Bukan di PowerPoint lagi, di YouTube ya gitu. Nah, dari sini saya mau bilang bahwa ternyata jadi saudara pun jadi orang yang saudara tahu bagaimana rasanya mengadopsi anak yang notabene bukan anak kita. Kita adopsi dia. Dan apa yang dilakukan? Bayangkan, mestinya gimana? Seumpama saya diadopsi sama sebuah keluarga. Masa saya diadopsi? Kalau diadopsi biasanya kira-kira keluarganya apa? Kaya apa miskin? Biasanya. Kaya biasanya. Saya punya anak 12. Terus saya saking banyaknya anak, saya nggak mampu lagi. Anak saya berikan kepada orang lain yang lumayan mampu. Besarlah anak ini. Ya kan? Akhirnya dia sendiri yang menjadi lawan saya. Gimana sikapnya kalau kayak begitu? Nah kita juga mau bilang begitu, kalau itu terjadi, itu bisa terjadi di kita. Makanya pembacaan teks ini jelas sekali kalau saudara baca dari ayat ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan ya. Karena ini di masa pembuangan mereka jangan lupa. Masa awal-awal gereja itu masa paling gereja sakit, diuber-uber.
Dicari-cari, di mana dibunuh di tempat, nggak ada cerita. Pokoknya orang Kristen, pengikut Kristen dibunuh. Mereka lari kemana-mana. Itu mesti mengerti dulu latar belakangnya. Untuk mengerti kalimat ini. Mengapa kita harus mengasihi saudara kita? Karena mereka sama-sama menderita. Makanya saya bilang kemarin di sini, harus adil dong. Harus adil, saya bilang. Kalau saudara memperhatikan si A, si B juga perhatikan yang lain. Harus adil. Harus adil. Nggak bisa kita mengangkat satu anak yang begitu kita perhatikan demikian rupa, adil juga yang lain. Ya nggak? Baik kok, kemarin kita ngomong gitu kan, harus adil. Harus adil. Nah, kalau pembacaan teks ini jelas sekali bahwa siapa yang mengasihi jelas sekali dia dipimpin oleh Tuhan. Soalnya lagi, barang siapa bisa mengasihi dia dipimpin oleh Tuhan. Karena dunia tidak akan pernah bisa mengasihi. Ada tingkatan kasih. Jangan lupa ada eros, ada philia, ada agape. Tapi kasih agape itu bisa diberikan oleh seorang ayah kepada anak. Tanda kutip. Walaupun sifatnya tidak permanen seperti Tuhan. Bisa seorang ayah bisa memberikan kasih agape. Dia udah gak punya duit, punya segala-galanya. Tapi dia bisa beri untuk anaknya demi anaknya. Itu seorang ayah. Hanya satu yang bisa contoh teladan kasih agape, perempuan gak bisa. Sorry, ini firman Tuhan. Kasih agape itulah kasih Tuhan terhadap manusia. Tapi seringkali bisa seorang ayah kepada anak. Tapi banyak juga ayah yang gagal. Kasih itu mendidik, ingat. Kasih itu bukan manja, kasih itu mendidik. Mendidik sesuai dengan firman. Saudara jangan pernah membenci orang kalau saudara belum mengajar firman. Ajarkan firman benar-benar. Karena kita ingin bicara, kalau kita bicara tentang hidup karena kasih, itu jelas hidup karena kasih. Jadi dia tidak bersedih sendiri hidup itu. Hidup karena kasih itu kalimatnya jelas. Hidup karena kasih. Jadi tanpa kasih kita enggak hidup. Kalau saya mau bilang, hidup karena kasih, tanpa kasih kita enggak hidup. Tanpa kasih kita enggak zoe. Bukan bios, saya selalu bilang itu. Bios beda dengan zoe. Bios itu adalah orang di luar Kristus. Dia punya tubuh, tapi dia tidak punya kasih. Jangan bilang perbuatan baik. Perbuatan baik yang dilakukan orang adalah untuk menerima sesuatu. Tapi kalau orang Kristen memberikan kasih dan mengasihi orang lain karena kita lebih dulu dikasih, beda. Sangat-sangat beda. Orang lain mengasihi kita karena dia ingin dikasihi. Tapi orang Kristen memberikan karena dia dahulu dikasihi. Beda. Karena banyak keyakinan orang berbuat baik untuk selamat. Kalau kita karena selamat kita berbuat baik, beda. It's very different, sangat beda banget. Kalau orang lain berbuat baik, jangan tidur, sini perhatiin. Jangan tidur, udah mata udah merah kayaknya. Jangan kebanyakan ngimeng. Banyak orang yang saudaraku sekalian berbuat baik karena untuk selamat. Kalau kita beda, kita udah selamat maka kita berbuat baik, maka kita nggak munafik. Kalau yang lain munaro. Munafik, ingat munafik, selalu singkatannya ada. Munafik, muka Nabi pikiran kotor. Saya selalu ingatkan, munafik itu muka Nabi pikirannya kotor. Mukanya Nabi. Tapi pikirannya ngeliat cewek. Victor, pikiran, kirain pikiran traktor. Karena dikatakan demikian saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam enggak tuh? Seorang yang mengasihi dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengenal Allah tuh begini loh, mengenal itu bukan di dasko itu bukan sekedar mengenal begini. Saya kenal Pak Jaka dia, tapi saya tahu anaknya, saya punya keterbatasan, dia tahu kekurangan saya tahu kekurangan Pak Jaka. Kita saling mengenal, tapi tanpa menghakimi. Tapi saling mengasihi. Itu mengenal, apalagi saya dengan istri saya. Waduh, luar dalam sampai jantung-jantungnya saya tahu. Itu kata mengenal. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Apakah kita tahu perasaannya, kehendaknya, kemauannya, keinginannya?
Kalau saudara mengerti itu, saudara tahu yang namanya mengasihi anak, mengasihi istri, mengasihi orang lain. Pernah gagal nggak? Bisa gagal. Kita kembali ke teks yang per 1 ayat 9. Jika kita gagal, kita kembali 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Jika engkau mengaku dosa, maka ia adalah setia dan coba buka nanti. Saya disangka bohong nih. Ben, buka. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, buka setelah kejadian deh. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Baca Yohanes. Saya sembunyi dulu. Adalah setia dan adil. Ulangin. Baru nyala. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Minta pointer presenter, maaf Ruben. Pointer presenter. Kalimatnya jelas. Jika apa? Jika Cakrabotang Silitonga mengaku dosa Cakra, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa Cakrabotang Silitonga dan menyucikan Cakra dari segala kejahatannya. Kalau kata kita diganti nama. Apa ini? Apa? Center. Waduh. Ngorok. Colok. Nyogok biar gak domelin. Lihat ya. Jika kita ganti nama kita. Jika Koayung mengaku dosa. Koayung. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa Koayung. Dan menyucikan Koayung dari segala kejahatan. Kalau itu Koayung, teman saya. Kalau mau benerin bengkel di rumah beliau, jago. Tahu kalau metik sama saya aja. Saya jual. Karena saudara, saya baca gini. Banyak orang yang takut kepada Tuhan ketika mau melayani Tuhan, ketika dia mau menjadi orang tua, dia bilang gini, saya ini kan orang dosa, Wak. Saya banyak dosanya loh. Saya ini peminum, saya ini narkoba, saya ini perokok, saya ini nonton bokep, bla bla bla. Sehingga kita merasa ketakutan kita. Itu karena kenapa? Karena keberdosaan kita. Maka dikatakan demikian, karena kita berdosa. Nggak mungkin saudara, selama saudara menempel dalam daging, nggak mungkin keinginan daging nggak ada. Kalau seumpamanya ada tikus tinggal di dalam sebuah penjara yang bau, apakah tikus itu tetap wangi? Enggak mungkin. Sama dengan kita, selama tubuh yang adalah daging ini, yang di dalamnya ada roh yang memimpin kita, tetap saja roh itu tidak bisa selamanya karena kita punya keinginan. Maka oleh sebab itu keinginan kita mesti selaras. Makanya lagu tadi tentang Pak Eko bilang, betul di masa perjanjian lama roh itu adalah enggak permanen. Tapi perjanjian baru roh itu permanen adanya. Karena kenapa? Siapa saja yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia adalah pribadi di dalam roh katanya. Karena tidak seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak dituntun oleh roh. Nah sejak roh tinggal di dalam kita, maka kita mengerti tentang perasaan Tuhan. Semuanya nih, saya bilang sekali lagi, kalau di gereja ini tinggal yang namanya Bu Vera. Bu Vera ini punya rumah. Kira-kira ketika saya datang ke rumah beliau, saya diterangkan, kira-kira saya mengerti enggak tentang rumahnya? Enggak bisa. Tapi setidaknya kita tahu. Apalagi kalau orang udah mulai kita tinggal sehari, 2 hari, seminggu, dia akan cerita. Apalagi ke nenek kita ya. Nenek kita sampai sendal jepit diulang-ulang 10 kali. Sendal nenek ini dulu cuy. Ini kakek beli waktu tahun 1912. Hah, nenek lahir tahun berapa? Nenek tahun 1888. Benar saudara, untuk mengerti tentang sorga hanya adalah pribadi yang dari sorga. Untuk mengetahui Tuhan adalah Tuhan sendiri, gak mungkin pribadi yang lain. Makanya tadi istri saya bilang setiap kata yang tulis merah pembacaan Alkitab hari ini. Saudara tahu tentang sebuah pengorbanan. Yang pertama itu pengorbanan. Pengorbanan itu begini loh saudaraku, saudara baca nih, menarik ya nih. Coba saudara buka Alkitab, dikatakan demikian. Dan inilah kasih dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai. Bagi apa? Dosa-dosa kita. Pak Eko suatu hari gantikan posisi Pak Jimmy. Mau? Pak Jimmy, mamanya. Belum tentu mau. Ahe, gantikan posisi Pak Jakaria. Belum tentu mau. Saya yakin. Saya yang mau. Oh, apa aja.
Cepat ya. Cakrabotang gantikan posisi Anies. Enak aja. Ganteng begini jadi. Sorry nih. Tapi dia yang maha tinggi datang ke dunia mengambil tubuh insani dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib itu. Waduh, itu penurunan sampai ke bawah. Tapi dia lakukan demi saudara dan saya. Karena dia mengasihi kita. Itu yang namanya kasih, pengorbanan. Hari saudara baca pembacaan Alkitab 32 kemarin, ada seorang wanita, minyak narwastu yang mahal, gaji 1 tahun dia pecahkan, dan membersihkan kaki Yesus bukan pakai tangan, pakai rambut. Hello, come on. Istri saya aja gak pernah melakukan itu ke saya. Belum pernah istri saya menyekak kaki saya pakai rambut. Belum pernah. Kalau itu terjadi, ajaib ya ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Perbuatanmu ya Tuhan. Ada saya yang ngumpulin rambutnya dia di pantai. Iya, maka saya bilang tenang yang, jangan stres. Saya tahu kamu sejak menikah sama saya stres, saya tahu. Saya tahu sayang, kamu tahu, saya tahu. Sejak kamu menikah sama saya rambutmu rontok terus. Coba kamu kalau menikah yang lain, pasti rambutmu bukan rontok, botak. Wah. Ya Bu, udah mulai rontok Bu Maria, Bunda, udah mulai rontok rambutnya. Bentar lagi kayak saya udah mulai agak klimis, kelihatan miskin. Jadi sengaja orang miskin tuh menyembunyikan kelihatan klimis saja. Nah, yang kita butuh pengorbanan, oleh sebab itu apa yang Tuhan menjadi teladan bagi kita untuk berkorban, ayo berkorban. Ayo berkorban. Berkorban waktu untuk anak. Saudara bisa kasih duit sama anak tapi waktu belum tentu. Banyak yang panggil Pak Eko saya serang terus, waktu. Jangan banyak bicara lah. Jangan banyak bicara. Waktu sama anak banyakin. Sebelum saudara menyesal. Sebelum saudara menyesal. Makanya saya banyakin waktu di sini sebelum saya menyesal. Suatu hari kalau Tuhan panggil saya sudah melayani Siloam dengan benar di hadapan saudara. Sampai malam. Ngobrol sama Korea sampai malam. Dari pagi kemarin rapat sampai kepala sampai malam. Saya melarikan diri setelah itu. Pak Hai masih ngerjain ini. Saya melarikan diri. Kan? Tangki saya miring. Saya sudah mulai kunang-kunang. Saya bilang, saya kalau Pak Bastin masalahnya duit saya terbatas. Kalau Pak Hai, Pak Eko mah beliin orang enak. Lah kalau kita mau beliin orang mikir 25 kali. Ini lagi ngikut-ikut saya, kan saya takut. Saya takut kalau Yohanes ikut saya terus. Saya bilang, Nes, Bapak bukan orang kaya, Nes. Ketawa-tawa, padahal dia juga loh. Ketawa. Padahal Martin juga. Aduh, iya. Kalau mau enak tuh teman-teman Ica. Enak tuh teman-teman Ica, serius. Teman Ica yang enak. Temannya Lause Ica tuh enak. Oh, enak. Kenapa? Ya, udah tahu dah nanti dah. Beruntung lah. Beruntung dia hidup. Enak tuh teman-teman Pak Ahai, Pak Eko. Yang enak teman saya. Kenapa? Galak. Enggak. Saya ingin saudara berkorban. Coba Natal ini. Natal ini punya waktu. Sekarang udah liburan ya? Belum. Ya, yang sekolah. Oh ya sekolah nih, udah libur belum? ada mahasiswa mau libur sebulan, saya bilang begini, Dek, saya aja liburnya seminggu, lu mau sebulan, cenglinya gimana? Saya bilang gitu, kalau yang lama main libur-libur aja gak ngomong, kalau yang lama itu main libur-libur aja Pak Eko, waduh gak ngomong-ngomong, kalau yang ini bagus dia ngomong, Pak saya mau libur, kemana? Ke rumah kakak saya, berapa lama? Sebulan. Saya hampir jatuh dari bangku. Saya jatuh dari bangku. Saya bilang, Dek, Pak Cakra aja liburnya seminggu. Ya, tambah-tambah dikit. Saya punya jatah ini loh, Pak cuti. Tapi saya nggak cuti. Ya, minta duitnya aja. Enggak lah.
Saya nggak cuti, jujur Bapak Ibu nggak cuti. Tapi tanggal 28 saya udah bilang, tanggal 28 nanti saya habisin sama keluarga saya besar saya. Mama saya nanti, Mak, jangan lupa ke Maja. Gom, Endra, Kanulian, Helen, nanti kru, jangan lupa ke Maja. Itu keluarga saya. Itu bukan rentenir, itu kakak saya. Bukannya dagang duit, bukan. Mereka nggak dagang duit. Salah sebab itu, cobalah berkorban waktu. Ya kok, brother? Jangan terlalu banyak keluar kota lah. Paralon mah gampang lah. Jadi Pak Eko mau bilang mau berangkat nih. Pak Eko, saya telepon, di mana posisi? Besok mau pergi nih. Saya bilang, yang masak. Masak apa? Masak yang paling enak. Enggak ada ya? Ada kan? Ada dari Bangka. Merah-merah bro. Saya bilang bro, saya cuma bilang begini, gue cuma bisa bawa doa. Setelah itu, tolong bawa duit. Bukan saya, ke Bu Eva. Bu Eva kan luar biasa ya. Ketawa mulu, bingung deh. Bersuka cita ya. Enggak, saya mau bilang berkorban tuh begitu. Ada orang nih, mau ke Medan? Saya bilang datang ke gereja. Datang ke gereja. Begitu datang ke gereja, ada teman saya lagi, kontrakannya rusak. Bro, gimana bro? Kita ini ada kontrakan kita rusak, gimana? Yuk kita bagi 2. Kata Pak Eko, janganlah, jangan lo semua. Oke, kita bagi. Ya Pak Eko yang lebih besar. Saya mah 200.000 aja. Ya kan? Dari 5 juta Pak Eko yang gede, saya 200.000. Biar kelihatan keren. Woi saya nyumbang juga. Padahal yang gede Pak Eko. Itu pengorbanan untuk jiwa-jiwa. Kalau saudara nggak pernah berkorban ke sini, aduh. Saudara nggak mengerti tentang mengasihi. Jemaat mula-mula ketika dia saling bantu ini, dia ada yang bawa roti, ada yang bawa makan, ada yang bawa minum, ada ini itu. Jemaat mula-mula di sini ada minggu ke-5 doang. Minggu ke-4, ke-3, ke-2 itu gereja, memang tanggung jawab gereja. Nah, saya mau ingin saudaraku. Kemarin ya, Tante Ros ya. Thank you Tante Ros ya. Luar biasa, para pemimpin dikasih lontong. Itu karena kita udah minta tolong Bu. Kita udah minta tolong. Thank you Bu, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Jangan takut, Tuhan yang akan mencukupi semua kebutuhan Ibu. Bukan saya Bu, bukan saya yang memenuhi. Bahasa rohani gitu kan, bukan saya yang memenuhi Ibu, Tuhan Yesus. Tuhan pendeta bajingan ya begitu. Iya benar. Nggak tahu diri tuh pendeta kalau cuma ngomong tua doang. Mesti turun, duitnya mesti keluar, dompetnya mesti terbuka. Rumahnya mesti terbuka, tuh dompet, itu hamba Tuhan yang benar. Kalau hamba Tuhan cuma bilang, sakit Pak, darah Yesus, darah Yesus. Sembuh. Terus besok dia mau pergi. Pak saya mau pergi nih, sabar, mesti sabar ya. Kamu pasti sembuh dalam nama Yesus. Kata dia Pak kapan sembuhnya Pak, jadi kuncak-kuncak mulu. Beriman, iman benjol. Saudara saya mau bilang begini saudaraku, kenapa saya bilang hidup karena kasih itu penting? Karena gereja kita nggak besar. Saudara memberi itu kelihatan. Saudara nakal kelihatan. Saudara domba yang bandel kelihatan. Di sini tuh domba kecil, bandel kelihatan. Domba yang keras kepala seperti saya kelihatan. Domba yang nurut kelihatan. Domba yang pura-pura baik kelihatan. Domba yang baik benar kelihatan. Karena kecil, coba kalau jemaatnya 2 juta seperti saya dulu. Dulu ya belum pernah belum. Itu pada jalan. Waktu itu saya mimpi itu kalau nggak salah. Kan nggak kelihatan kalau bayangkan saudara datang ke gereja yang besar. Jemaatnya 1.200. Begitu saudara masuk. Nggak kelihatan. Begitu saudara masuk ke sini. Shalom. Tante Ros belum lama. Dia bilang, Tante Ros masuk ke kantor kita ngobrol. Pak Jimmy masuk ke kantor. Mawar ngobrol. Emma ngobrol. Duho ngobrol. Semua orang bisa masuk kantor saya. Saya pertanyaan saya kalau gereja besar. Saudara kalau bisa masuk kantor hamba Tuhan, saya angkat jempol. Saya angkat jempol. Sampai rusak tuh pintu. Kuncinya kagak ada. Sampai siapa aja boleh masuk. Silakan masuk. Masuk ke kantor saya. Kenapa? Oke, karena itu kantor bukan ruang Maha Kudus. Itu kantor bukan ruang Maha Kudus. Hadirat Tuhan ruang Maha Kudus. Makanya siapa yang bersiap nih? Gedung kita 1, 2, siap gak? Gedung kita lebarkan ke kiri ke kanan. Motor saya yang pertama saya jual. Saya janji. Motor saya yang pertama saya jual. Saya janji.
Kalau saudara punya iman seperti saya, ayo. Kalau nggak punya iman, nggak apa-apa. Biar berkatnya sama saya. Itu kendaraan saya satu-satunya. Saya dulu punya motor 2, punya istri saya kasih adik. Saya bilang gini, ngapain punya motor 2 lah. Ada istri saya juga bilang, ngapain punya motor 2 lah, capek ngerawatnya. Kalau orang yang benar begitu, kalau orang tamak serakah, motor dikumpulin jadi 4. Makanya tiap kali, ini untuk bulan pertama Pak Cakra. Bulan keduanya motor yang ini, motor yang ketiga ini. Motor saya kasih tahu ganti oli berapa duit. Ya kan? Perawatannya berapa duit. Lebih baik simpel kayak saya, motor cukup 1. Kok nangis? Nggak usah nangis, emang begini keadaannya, nggak usah sedih deh. Nggak, saya mau bilang begini saudaraku, saudara kalau punya iman seperti hamba Tuhan yang di depan ini, kita akan sama-sama, ku kan terbang tinggi di awan. Oh ya, gedung ini udah lunas, tepuk tangan dulu. Gedung ini udah lunas, tapi butuh balik nama 200 juta. Saudara jangan tepuk tangannya kenceng banget, saya tahu sini tepuk tangan, sudah gedung udah lunas. Ya kan, nggak ada kan? Saya yakin kok David udah seperti tepuk tangan. Gedung ini udah lunas, tepuk tangan. Berkurang, tadi semangat banget. Begitu dibilang balik nama 200 juta, tepuk tangannya. Balik nama butuh 200 juta. Siapa yang mikirin? Saya aja. Saya akan cari orang lain. Yaitu orang-orang teman-teman saya hamba Tuhan. Atau saudara. Mau gak berkorban? Coba saya mau lihat angkat tangan, saya mau berkorban untuk Tuhan. Saya mau lihat. Ini saya pot-potin biar angkat tangan semua. Biarin angkat tangan semua. Lu mau gak? Lu mau? Mau gak? Tepuk tangan untuk Tuhan kita dong, haleluya. Yang terakhir poinnya, saudara baca coba ayat yang ke-10. Ayat 10 katakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi. Maksudnya apa? Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Maksudnya apa? Kok ini kayak bahasa Indonesia ngerti enggak ya? Bukan Allah yang mengasihi kita, tapi dia yang mengasihi. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Maksudnya apa? Tahu diri. Sorry ya, saya mau bilang gereja zaman-zaman akhir zaman ini terlampau, gereja yang egois. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, 10, 30, 60, 100 kali lipat. Lo kasih 1/10 enggak? Enggak. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, anak cucu akan berlimpah, anak cucuku akan menjadi orang pemimpin. Wah, ngomongnya tinggi banget. Begitu bilang, lo mau enggak memberikan persembahan? Enggak. Hari ini ada persembahan, ingat, siapin. Ini saya udah siapin di kantong nih. Siapin persembahannya, lurus-lurus. Hari ini ada persembahan. Cash habis-habisan. Tapi saya mau bilang saudaraku, saudara kalau nggak punya duit, datang aja, tetap datang. Punya duit, datang. Tapi ya beri. Nggak punya duit, nggak apa-apa, datang tetap. Duh Pak Pendeta, saya nggak ada persembahan, datang. Saya nggak butuh persembahan saudara. Kalau nggak punya duit, kalau ada duitnya kasih dong. Pak Pendeta nggak ada duit, tapi saya punya emas, kasih emasnya ke Pak Jaka, jangan ke saya. Biar Pak Jaka yang kelola. Amin. Tolong, saya namanya. Iya. Nah, saudaraku, mau? Siap? Coba. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Kita ini siapa, bro? Kita ini siapa sih? Aduh, udah deh gak usah bilang deh, kerja aja kita gak bener. Jadi orang tua aja kita gak sempurna. Jadi seorang ibu aja kita jujur aja banyak komplain. Sebagai seorang pacar aja kita belum sempurna mengasihi. Makanya kalau sini pacar, coba-coba di sini pacaran. Belum baru pacaran udah coba-coba melarang A, B, C, dan D. Pecat, jangan lama-lama.
Baru pacaran ngelarang A, B, C, dan D, E, F, G. Oh jangan tinggalkan. Pacaran macam apa itu? Saya jadi suami aja nggak itu ada yang colek-colek tuh udah mulai. Ada yang mulai colek-colek. Iya. Kalau pacaran mah saudaraku yang masih remaja pemuda ingatnya. Kalau pacaran itu, Nes inget Nes. Kalau nanti kamu punya pacar, cantik tinggi semampai. Dia ya kan, ya tingginya 2 meter, tapi berat badannya 25. Hah? Tinggi. Bambu ya? Iya, yang di sini. Terus kamu udah mulai ngatur-ngatur. Kamu nggak boleh A, B, C, D. Saya bilang nama pacarnya ini Bambu. Bambu, pikirin 2000 kali untuk orang hitam ini. Sombong kali dia itu. Tinggalkan dia. Iya lu maksudnya baru pacaran, lu nggak larang-larang. Pacaran tuh, sama-sama membangun. Makanya nanti ada namanya kelas dating group. Wah udah mulai senyum-senyum. Dating group itu untuk orang yang pacaran. Jadi siapa aja yang mau pacaran masuk ke dating group. Supaya kita kasih tahu. Nanti ada pengajarnya. Dan bahkan Tuhan yang ngajar langsung. Itu kita dari sorga bro kalau Tuhan langsung ngajar. Dari sorga. Kalau Tuhan yang langsung ngajar itu dari sorga. Makanya jangan biar Tuhan yang menuntun. Ya betul menuntun. Tapi kalau langsung Tuhan menuntunnya ini apa firman Tuhan ada ini udahlah. Saudara kalau mau sesuai dengan sorga udah ikutin Alkitab dari A sampai Z. Saudara pasti sesuai dengan sorga. Amin, baca Alkitab juga sama kayak saya, bolong-bolong. Banyak banget yang dibaca hari ini. Ya kan? Tapi bagus. Yang ke-11, saudara-saudaraku kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita harus saling, saya mau kasih tahu begini. Mengasihi manusia itu baik. Tapi yang paling utama dan penting adalah mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Ingat ya, kalimatnya jangan, karena ada orang bilang begini, kalau saya mengasihi sama saya mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, dampaknya itulah akibatnya kita mengasihi manusia. Jangan dibalik. Kita mengasihi sesama karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jangan sampai terbalik. Saya kan mengasihi sama, berarti itu mengasihi Tuhan. Belum tentu. Belum tentu mengasihi sama itu mengasihi Tuhan. Tetapi siapa yang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, akal budinya, perasaannya, dengan kekuatannya, segenap jiwanya, enggak mungkin enggak mengasihi sesama. Makanya saya penekanan saya waktu baca artikel saya bilang begini, enggak salah nih artikelnya. Kalau saya mengasihi Tuhan itu lebih penting dan utama mengasihi sesama adalah dampaknya. Setelah kita mengasihi Tuhan. Ingat ya. Mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, dengan segenap akal kita, maka mengasihi sama kita adalah dampaknya bagi kita. Jangan tolak. Kalau ada seumpamanya keluarganya udah retak, saudara jangan sombong. Jangan menghina. Kita mesti bangun deh. Kita bangkitkan deh. Kalau ada orang keluarganya terpuruk, bukan waktunya kita di gereja ini menghakimi dia. Tapi waktunya kita membangkitkan mereka. Kalau kata-kata gak bisa, kalau firman Tuhan gak bisa, ya minimal kita berdoa supaya cepat dipanggil Tuhan. Jangan lama-lama orang seperti ini. Karena kasihan, kalau sudah suaminya keras kepala, kepalanya kayak batu. Kita panggil, Tuhan tolong ya, suaminya cepat panggil ya Tuhan. Biar dia janda, cewek ini nanti menikah lagi dengan cowok yang bagus. Wah kurang ajar juga sih orang gini. Enggak lah kita dorong, ya Bu gimana gini-gini bla 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 begitu. Yang membuat kita tidak bisa mengasihi karena ada ketakutan di kita. Saya ulang sekali lagi, yang membuat kita tidak mengasihi karena ada ketakutan di kita. Ketakutan ditolak, ketakutan tidak diterima, ketakutan kita tidak layak. Itu terutama tuh orang seringkali gak layak. Aduh saya ini kan anak saya gak bagus-bagus banget. Aduh anak saya tuh mau pelayanan gak mau. Aduh teman saya itu kan anak saya, aduh udah banyak banget. Itu ketakutan-ketakutan yang sering kita tumpai di gereja. Akhirnya dia tidak pernah melayani Tuhan sampai kapanpun. Benar gak? Kalau orang udah mulai takut, saya gak bisa nyanyi Pak Gembala. Iya, kemarin salah jadwal tuh, Pak Jaka WL. Makanya saya kaget. Pak Jaka WL, Pak Basin pembicara. Ya kalau Pak Basin pembicara, oke Pak Jakaria WL-nya ini saya pertanyakan. Kan Pak Jakaria menyanyi A, langsung C dia. Halo,
Nah itu pajak karya itu. Harus ada izin. Kalau grace itu baru. Makanya begitu pajak ke pembicara, grace itu WL cocok. Nah kalau pajak karya WL, ya kita semua tidur. Nggak, saya mau bilang, saudara jika saudara takut, aduh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini. Saudara nggak pernah akan bisa melayani. Masuk aja. Kalau saudara nyanyinya kurang, kita akan daftarkan ke Ko David untuk belajar nyanyi. Kalau saudara nggak bisa musik, daftarkan ke Pak Hai. Pak Hai paling jago main musik. Itu fitnah yang paling keji. Fitnah yang paling keji adalah Pak Hai jago main keyboard. Dan kebenaran itu Ko Ayung jago main gitar. Ko Ayung ketawa. Iya. Maukah saudara mengasihi sesama? Maukah saudara mengasihi sesama? Kenceng amat. Maukah saudara mengasihi sesama? Dimulai dari keluarga. Ingat ya? Jangan saudara baik, pokoknya saya menekankan saudara jangan baik banget sama orang banyak, tapi di rumah saudara sorry ya, saudara beda pendapat terus sama kakak, sama cece, sama cici, sama mama, papa. Itu orang yang munafik. Banyak orang hebat di luar sana, tapi di rumah tangganya dia adalah biang kerok. Itu pernah saya alami. Jangan sedih. Katakan demikian. Di dalam kasih, ayat 18 Ben, tolong Ben, ayat 18 Ben, 18. Biar dia pikir saya nggak ada teksnya ada 18. 18 Ben. 18, terakhir ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau saudara ke gereja mulai takut terhadap saya, saudara mesti tanya sama saya, mungkin saya punya kesalahan. Betul, oke, saya akan minta maaf. Kalau saudara takut melayani sini, mungkin di antara pemimpin-pemimpin ada yang kurang sempurna untuk mengajar. Yes, tapi tidak bisa ngomong hati ke hati. Tapi kasih yang benar itu. Kalau ketakutan lawan katanya apa? Keberanian. Gimana Ko Ayung bawa firman Tuhan? Siap Pak Cakra. Cuman didik saya 10 tahun. Oke siap. Gak usah lama-lama, saya mah gak usah 10 tahun, 12 tahun. Lulus SD aja. Ica bagaimana bawa firman? Oke siap Pak. Ajar saya Pak 2 tahun. Gak usah lama-lama saya ajarnya. Iya enggak, sebulan cukup. Sebulan cukup. Cukup untuk gak usah bawa firman. Dan terus, bagaimana dan terus? Siap kesaksian. Saya siap menyaksikan kehebatan Tuhan. Begitu, gimana Shell? Gimana Bu Vera? Udah siap jadi WL atau singer? Saya siap Pak, masuk kelas. Dibina gak apa-apa. Kalau mereka gak bisa Bu Vera untuk bina Bu Vera, kita binasakan mereka yang ngajar. Apa? Ketawanya. Ketawanya kayak aduh, puas banget. Aduh, sahabatnya sendiri biarinlah, saya juga ikut-ikut si Batak. Tawa. Aduh, Ciani udah siap? Siap tuh, puji Tuhan. Bu Asi udah siap ya? Amin, haleluya. Gus? WL. Wih, daftar WL. Siap ya? Oke, puji Tuhan. Gwen, udah siap ya? Udah. Gisel? Brian? Udah siap melayani ya? Sama Dedi latihan vokal katanya udah ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik kita di belakang dulu. Saya ulang sekali lagi. Sebab ketakutan mengandung apa? Apa? Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ingat, kalau saudara mulai takut, gak punya duit takut ke gereja, saudara gak sempurna dalam kasih. Kalau saudara takut, kalau memberi kepada Tuhan terus saudara takut, saudara gak sempurna dalam kasih. Saudara kalau mau sempurna itu, harus berani dan percaya dengan iman. Karena
Karena ini ketakutan versus kepercayaan. Kalau dalam kebenaran. Saudara mesti percaya. Di dalam Tuhan saya bisa. Tapi jangan saudara udah suaranya jelek, saudara percaya diri terus. Itu juga salah. Saudara udah bilang, mana yang besar, ajaib dan mulia. Terus Pak Gembalanya bilang, kamu gak cocok jadi WL. Pak Gembala, sesat. Pak Gembala gak mengakui saya. Semua orang udah bilang suara saya bagus dan saya juara idol di sekolah. Pak Pendeta sesat. Ya hargai juga pendapat saya coy. Terus saudara udah mimpin pujian. Semua karena anugerahnya diberi. Malah dia disentuh Tuhan. Jemaahnya kagak. Terus langsung kami dengan tim, saya, Ko David dan Ko bilang, Pak Wahya bilang, maaf ya Bu, Ibu belum bisa mimpin pujian, Ibu lebih baik mempercayakan diri dulu. Saya gini-gini karena ini Pak, banyak kok nama Pak. Saya begini-begini karena saya letter O Pak. Bawa renungan firman Tuhan. Saudara tahu, kebenaran itu ada di kamus. Ke kamus. Enggak, saudara, siapa saja yang mau jadi guru harus menjadi murid. Tidak seorang pun bisa menjadi guru tanpa dia jadi murid. Kalau ada guru nggak pernah jadi murid, dia namanya apa? Saya juga nggak tahu. Jangan tanya saya, kalau saudara melototin saya juga nggak tahu. Mi, apa yang namanya? Kenapa orang tetap jadi guru tapi nggak pernah jadi murid? Namanya apa itu? Hah? Tadi ada suara di mana ya? Kalau ada guru nggak pernah jadi murid itu namanya apa? Apa? Kejam kali perkataannya. Kalau ada guru nggak pernah jadi murid namanya stres kata Ko Ayung. Kasih tepuk tangan untuk Ko Ayung. Bangkit berdiri, saudaraku sekalian. Tadi itu, ku percaya kau Tuhan. Kali. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Engkau yang lebih mengerti. Haleluya. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Nya. Sekali kita angkat pujian ini dari atas. Engkau Tuhan. Engkau yang lebih tahu Engkau yang lebih tahu. cara untuk membuka jalanku. Amin. Kau lebih mengerti Tuhan. Engkau yang lebih mengerti Kau yang lebih mengerti. cara untuk menolong hidupku. Percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Nya. Percaya. Ku
pernah lalai menepati janji-janjimu. Kalau saudara percaya, keluarga saudara akan dipulihkan. Kalau saudara percaya, masa depan anak-anak saudara di tangan Tuhan. Jika saudara percaya bahwa gereja ini akan besar, jika saudara percaya masa depan saudara akan lebih besar dari apa yang saudara impikan, itulah namanya kasih. Jika saudara percaya akan perusahaan saudara, jika saudara percaya untuk anak saudara, jika saudara percaya untuk suami saudara, jika saudara percaya untuk istri saudara, jika saudara percaya untuk masa depan keluarga saudara, itu yang namanya kasih. Sebab Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kita. Itu yang namanya kasih. Tidak pernah kasih merancangkan yang jahat. Itulah kasih Tuhan kita. Itulah kasih bagi kita. Sebab itu Tuhan cuma minta saudara percaya bahwa Tuhan itu panjang kasih dan penuh sabar bagi kita. Jika saudara percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, sebab Dia adalah kasih, maka Dia siap melimpahkan segala sesuatu yang menjadi berkat saudara. Dia tidak pernah salah, Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah ingkar janji. Itu Tuhan kita. Sebab Dia adalah kasih. Kasih yang menyempurnakan kekurangan kita. Ingatlah masa-masa susah kita, bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Ketika engkau terpuruk, yang menerima kita cuma Tuhan, cuma Dia. Ketika keluarga kita hancur, cuma Tuhan satu-satunya yang tetap setia bagi kita. Apa yang perlu kita takutkan lagi saudaraku? Apa yang perlu kita takutkan lagi? Percayalah. Percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Itu yang Tuhan mau. Terlampau lama saudara, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, bahkan tahun ini mau habis. Saudara terus tidak percaya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Yang Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan itu kasih. Kalau Tuhan itu kasih, pasti Dia merencanakan yang terbaik untuk kita. Meskipun ada COVID, meskipun ada COVID, Dia Tuhan tetap mengasihi kita. Sebab Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Karena Tuhan itu kasih, maka akan Dia mengasihi kita semua. Kalau kita bergumul tentang kekurangan kita, keberdosaan kita, terus akui di hadapan Tuhan seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Tuhan adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. 1 yang kita kerjakan, 2 yang Tuhan buat. Kita hanya perlu mengaku, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. 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 Oh Jesus, terima kasih untuk hidup yang Kau beri hari ini. Terima kasih untuk pelayanan yang Kau terus percayakan. Terima kasih untuk anak-anak yang manis. Terima kasih untuk suami yang baik. Terima kasih untuk istri yang luar biasa bijaksana. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Usaha kami, apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya kami akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan kemampuan Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau lebih besar dari apa yang bisa kami pikirkan, akan melakukan lebih besar dari apa yang bisa kami tindakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai kekal selama-lamanya. Glory Jesus, glory Jesus, glory Lord. Jesus, 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 haleluya. Ini bukan sekedar hanya perasaan saudaraku. Ini bukan hanya sekedar sugesti, bukan. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Ini bukan sugesti, ini bukan perasaan kita. Ini kebenaran. Kebenaran itu mutlak dan benar. Sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Dengan seluruh segala sesuatu yang ada dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya.
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. meskipun badai silih berganti, Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, terima kasih. Kau akan memakai setiap orang di ruangan ini dalam nama Yesus Kristus. Pakailah mereka sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Sebab apa yang tidak dimengerti oleh umat-Mu, mereka akan mengerti di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat mereka ada. Tuhan yang menginginkan mereka ada. Tuhan juga yang akan memperlengkapi mereka, mencukupi kebutuhan mereka, menyempurnakan pekerjaan mereka. Sampai nanti kami berhadapan muka dengan Engkau. Pada titik itu kami didapati menjadi hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidup ini ada umat-Mu yang belum bekerja, yang kekurangan tentang biaya, ada yang sakit, ada yang takut, ada yang papa, ada yang miskin, ada yang berkekayaan, berkelimpahan. Bapa, biarlah Engkau yang memberikan hati bagi mereka semua untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti yang Engkau mau, bahwa kami satu dengan yang saling mengasihi. Yang berkelebihan, melihat mereka yang berkekurangan. Yang berkekurangan, berpikir bagaimana bekerja dengan seluruh kekerasan tenaga mereka. Sehingga hidup mereka makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Sehingga mereka bisa memberi di atas seluruh kemampuan dan kerja keras mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberi. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terpuji Engkau Tuhan. Bagi kita yang siap memberi, sama-sama katakan amin, amin. Saudaraku, silakan duduk. Saudara siapkan persembahan saudara. Ya. Nanti silakan saudaraku yang memberikan persembahan siapkan. Ada di kantong merah dan kantong biru. Kantong biru untuk apa Pak Ai? Kantong biru untuk operasional, kantong merah untuk pembangunan. Ya. Silakan Ruben, pengumuman. Ya, Siloam News, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Shalom semuanya, kembali lagi di Siloam News minggu ini. Pada hari Kamis, jam 7 malam, ada kebaktian doa di GBI Siloam. Pada hari Jumatnya, tanggal 25 Desember 2020, diadakan Natal di GBI Siloam pada pukul 5 sore. Dan kalian jangan lupa hadir ya, ajak teman-teman kalian
agar sama-sama kalian juga bisa merasakan Natal dengan tema All for Jesus. Pada hari Sabtu, jam 6:30 malam, ada kebaktian youth di gereja ini. Nah, untuk pemuda-pemuda jangan lupa hadir ya semuanya, biar kita bertumbuh bersama-sama di gereja ini. Pada hari Minggu, jam 8:30 pagi, ada kebaktian sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Pada jam 10, ada kebaktian umum yang akan dilayani oleh WL, Korey, Singer, Civini, dan Cilala. Dan khotbah akan disampaikan oleh pendeta kita yaitu Pak Cakra dengan tema Natal Setiap Hari. Untuk jemaat yang ingin konseling bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Sekian Shalom News hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.